Shalom saudaraku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Habakuk adalah nabi yang galau yang tetap percaya. Habakuk dalam bahasa Ibrani artinya adalah rangkulan atau pelukan kasih. Dari 12 nabi-nabi kecil, ia nabi ke-8 sekaligus penulis kitab Habakuk. Habakuk hidup kira-kira sezaman dengan Nabi Yeremia, mungkin juga Yoel. Identitas Habakuk secara lengkap sulit ditemukan. Pertama, karena Habakuk tidak pernah membeberkan latar belakang pribadinya dalam sepanjang kitabnya. Kedua, kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga tidak pernah menyebutkan biografinya. Satu-satunya informasi penting dalam kitab ini yang menunjukkan siapa Habakuk adalah pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayatnya yang pertama. Dalam kedua ayat tersebut Habakuk disebut sebagai nabi. Nampaknya ini menjadi alasan Habakuk digolongkan dalam kelompok nabi-nabi kecil. Sedikitnya informasi tentang Habakuk karena singkatnya masa pelayanan dan firman Tuhan yang diwahyukannya bukan berarti tidak bisa ia digolongkan untuk memahami siapakah Habakuk. Kitab Habakuk yang ditulis sekitar 605 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda berada di dalam pembuangan. Saudaraku, ada 5 ciri yang menandai nubuat Habakuk. Yang pertama, catatan dari buku harian pribadi sang nabi tentang percakapannya dengan Allah dan pernyataan nubuat. Kedua, ada sedikitnya 3 bentuk bahasa sastra yang berbeda. Percakapan di antara sang nabi dengan Allah, lalu ucapan nubuat celaka yang klasik, dan suatu nyanyian nubuat. Dan dengan gaya penulisan yang penuh semangat dan metafora yang jelas. Ketiga, ada 3 ciri khas hidup di tengah kesengsaraan. Yaitu pernyataan yang secara jujur kepada Tuhan, iman yang kokoh, dan perhatian untuk kebangunan rohani. Keempat, penglihatan sang nabi akan Allah. Kelima, kisah seorang nabi Perjanjian Lama yang fasih soal iman dan kesaksian pribadinya.
Nabi Habakuk muncul saat Israel pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan selatan. Ia fokus melayani di wilayah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Habakuk hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim pada tahun 609 sebelum Masehi sampai 598 sebelum Masehi. Seorang raja yang dikenal lalim dan kejam. Habakuk menyatakan bahwa Allah akan memakai Babel sebagai alat pelaksana hukumannya terhadap Yehuda. Dan pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, banyak persoalan ketidakadilan terjadi, juga korupsi. Hal ini ditunjukkan dalam Habakuk 1 ayat 2-4. Karena itu, tema teologis Habakuk adalah keadilan. Habakuk menyampaikan pesan yang keras dan tajam kepada orang-orang yang masih mempertahankan kejahatan moral, politis, dan ritual demi kepentingan dan kesenangan sendiri. Tetapi sebenarnya berbeda dengan Yeremia, rekan sezamannya. Habakuk tidak bernubuat kepada Yehuda yang murtad, tetapi ia malah menulis untuk menolong kaum sisa yang saleh di Yehuda untuk memahami cara-cara Allah dalam hubungan dengan bangsa mereka yang berdosa dan hukumannya yang menjelang. Kegalauan Habakuk adalah tentang mengapa Allah tidak menghukum orang-orang sebangsanya yang terus-menerus melakukan kejahatan. Dan mengapa ketika hendak menimpakan hukuman itu, Allah justru memakai bangsa yang lebih lalim daripada bangsanya sendiri sebagai alat penghakiman. Jika memperhatikan bagian dialog pasal 1 ayat 5-11, Allah akhirnya menjawab doa Habakuk. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan pasti akan dihukum. Sesaat sangat bersyukur atas jawaban Allah tersebut, lega dan terharu. Namun segala kegembiraan itu segera lenyap. Allah masih melanjutkan pernyataannya bahwa hukuman itu akan ditimpakan melalui serbuan dan penindasan orang-orang Kasdim. Baru saja sedikit merasa lega, kini harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Israel ditindas oleh bangsa kafir dan lalim. Baru saja Habakuk bergumul tentang kejahatan bangsanya, kini ia harus bergumul lagi mengenai penindasan yang akan dialami dari tangan penjajah lalim. Habakuk semakin galau. Dalam kegalauannya ada dua hal yang ia temukan. Satu, ungkapan terkenal Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Maksudnya, hidup orang benar hanya karena percaya di segala musim yang dilaluinya. Bukan karena kekuatan dan kemampuan, harta milik, kekuasaan dan jabatan. Karena itu pastikan iman kepada Tuhan berakar, bertumbuh dalam Tuhan, dan mengelola diri menurut ukuran iman tersebut. Orang yang hidup dalam percaya kepada Tuhan pasti akan melihat Tuhan menyatakan kuasa-Nya, perlindungannya, serta berkat-berkat-Nya dalam hidup kini dan nanti. Tetaplah letakkan seluruh pengharapan pada Tuhan untuk kehidupan yang akan datang. Penderitaan yang dialami janganlah membuat orang percaya menyangkali imannya. Kedua, penggalan sajak Habakuk 3 ayat 17-19. Sajak ini lebih ditujukan kepada sisa umat. Habakuk menggunakan analogi ketiadaan hasil ladang, gandum, pohon ara, pohon anggur, zaitun, dan domba-domba, ternak, untuk menyatakan imannya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas bangsanya. Bagi bangsa Israel, kelima hal ini selalu dihubungkan dengan janji akan kemakmuran. Hasil yang banyak dari pohon ara dan yang lainnya juga merupakan tanda perdamaian dan karunia Allah. Ini berarti Habakuk menyatakan bahwa meskipun ekonomi menjadi terpuruk dan sedang hancur akibat kejahatan bangsa sendiri dan kelaliman bangsa Babel, namun ia tetap bersukacita dan percaya bahwa kebaikan dan kekuatan Allah yang menyelamatkan itu akan tetap menyertai bangsanya. Dalam kegalauan dan kegelisahannya,
Habakuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam sejarah demi keselamatan umat manusia. Habakuk menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, adil dan membela umatnya. Walaupun umatnya pernah menyakiti hatinya. Ia meyakini bahwa orang yang benar akan hidup. Ia juga memberi kekuatan pada orang Yahudi agar tetap optimis pada Tuhan. Habakuk mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan pemahaman akan makna penderitaan. Ia mendorong Yehuda untuk mengerti rencana Tuhan secara jangka panjang sehingga tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memahami rencana Allah itu dalam kesabaran dan penuh pengertian. Orang benar akan hidup dalam percaya. Orang percaya bisa menjadi pemenang jika pertama, memantapkan keyakinan iman percaya di dalam Tuhan. Karena iman adalah dasar yang sangat menentukan kuatnya bangunan hidup orang percaya. Kedua, tetap membangun ibadah. Jangan jemu untuk menghormati Allah dan memiliki kerinduan yang kuat untuk tetap dekat melekat dengannya meski hari-hari hidup tidak mudah. Ketiga, kelola hidup dengan baik. Artinya mampu mengelola tubuh, pikiran, juga emosi, perasaan, bahkan kepemilikan, penguasaan diri, dan hidup berpadanan untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi diri sendiri juga orang-orang di sekitar. Saudaraku, jadilah orang percaya meski galau menghadapi kenyataan hidup, tetapi tetap bergumul dengan Tuhan dan menang karena keyakinan bahwa orang benar akan hidup karena percayanya. Jadilah orang percaya yang meski galau, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Temukanlah Allah dalam kegalauan dan kegelisahan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.